menjadi kepala kantor di Kabupaten Maluku Tengah kurang lebih 2,5 tahun, dan alhamdulillah melalui SK Sekjen Kementerian Agama RI pada tanggal 5 November kemarin saya diamanahkan untuk menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Riau. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Dinda host tadi bahwa baru kurang lebih 1 bulan di sini. Jadi kesan saya dengan Kepulauan Riau yang menjadi bumi Jagaria penghasil mutiara ini, dari awal saya melihat mutiara, saya sudah punya perspektif yang berbeda. Bahwa saya melihat bahwa mutiara adalah membangun umat Timur Indonesia awali dari Pulau Riau. Artinya bahwa ada sebuah kekuatan besar yang luar biasa yang telah terbangun sejak dulu, yang perlu tinggal dipertahankan dan dikembangkan, yaitu kehidupan persaudaraan, kemudian diikat dengan berbagai dimensi kultural, dimensi keagamaan dalam rangka membangun toleransi umat beragama yang luar biasa. Apalagi Kabupaten Kepulauan Riau sudah ditetapkan menjadi laboratorium kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah. Inilah salah satu kesan kehadiran saya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu unsur untuk bisa menopang kebijakan pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan eksistensi Kabupaten Kepulauan Riau sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Terima kasih Pak, luar biasa sekali bahwa mutiara itu sendiri ternyata punya arti bahwa membangun umat. Bagaimana tadi? Umat Timur Indonesia awali dari Riau. Wah, bisa kita tepuk tangan sekali lagi. Akronim yang luar biasa. Saya saja tinggal 30 tahun sekian di Riau tapi tidak punya pikiran sampai di situ Pak. Terima kasih Pak untuk membuat slogan baru. Pak, menarik ketika Bapak tadi mengungkit tentang persaudaraan di Riau. Kami di Riau itu, mohon koreksi kalau salah, kami di Riau mengenal istilah Sita Ekatu. Kita satu, katong semua satu. Terus ada Sita Kakak Walike, katong semua di kakak. Bahkan mungkin ini sekedar informasi buat Bapak, dan mungkin Bapak sudah tahu atau belum, saya sekedar memberikan informasi bahwa di Riau ini ada satu marga misalnya itu ada terbagi menjadi 3 golongan agama. Itu yang membuat Riau meskipun kerusuhan tahun 99 pecah pertama di Riau tapi damai juga pertama di Riau. Dan itu akan kita bahas nanti bersama dengan narasumber-narasumber kece kita dari 3 agama yang akan duduk bersama dan berdiskusi tentang moderasi beragama dengan kita di sini. Tapi sebelumnya Pak, mungkin ada hal-hal yang Bapak mau sampaikan mumpung ada tokoh-tokoh umat beragama yang hadir di sini sebagai keterwakilan dari pemerintah. Baik, terima kasih. Tatkala kita berbicara tentang moderasi beragama yang merupakan sebuah grand design khusus oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di saat Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin, Hakim Saifuddin. Jadi melihat bahwa dengan adanya berbagai persoalan-persoalan keumatan yang terjadi di berbagai daerah, itu kadang-kadang dikait-kaitkan dengan masalah agama. Kemudian masalah-masalah yang sudah muncul terkait dengan masalah kondisi suku dan sebagainya dikaitkan dengan masalah agama. Terkadang ketika ditelusuri ternyata memang ada oknum-oknum tertentu yang kerap memanfaatkan agama sebagai jalan untuk melakukan hal-hal itu atas nama agama. Nah, padahal pada hakikatnya seluruh agama, apapun agama, itu selalu mengajarkan kedamaian, selalu mengantarkan umat untuk selalu berbuat baik, apapun agama. Ya, apalagi
bagi dalam perspektif Islam ada yang disebut dengan umat dan wasatan. Umat pertengahan artinya harus berada di tengah-tengah untuk memberikan keteladanan. Jadi kalau seandainya satu ketika ada umat Islam yang melakukan keonaran dan lain sebagainya, misalnya tanda petik, berarti pada hakikatnya dia belum memahami nilai agama itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana dengan konsep moderasi ini tujuannya agar bagaimana umat ini bisa melaksanakan ajaran agamanya itu dengan baik sekaligus menghormati umat agama lain dalam menjalankan agama. Sehingga kita lihat dalam kehidupan saat ini, misal ada saudara yang melaksanakan ritual misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, ada saudara kita yang menjaga, mengawal dan sebaliknya ada saudara kita yang melaksanakan Natal misalnya atau Tahun Baru, ada teman-teman dan pengurus Islam yang berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah bagian dari bagaimana membangun kehidupan beragama di Indonesia ini untuk menempatkan nilai kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Jangan sampai perbedaan maka membuat kita menjadi terpecah belah. Padahal perbedaan adalah sebuah keniscayaan, ibarat sebuah getar antara satu senar dengan senar yang lain berbeda. Tapi kalau diketik dengan baik, dengan perbedaan-perbedaan itulah menghasilkan sebuah irama yang sangat menyenangkan. Super sekali. Ya, benar sekali bahwa sebenarnya moderasi beragama adalah solusi atas permasalahan yang sudah mengakar sejak dulu kala, dan juga moderasi agama sebenarnya untuk menciptakan harmonisasi perbedaan di tengah-tengah kemajuan Indonesia. Luar biasa, masih pagi tapi sudah terisi. Saya yang muda di sini merasa terisi banyak sekali, dan kita akan bahas lebih lanjut Pak dengan narasumber kita. Tapi mungkin teman-teman panitia, apakah ada coffee break dulu sebelum kita lanjut atau lanjut? Oke. Berarti masih semangat Pak ya. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang pertama, yang paling senior di sini, Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak Haji Abdul Haris Elham. Kami persilakan Pak. Baik, Teteh apa kabar, sehat? Sehat. Kalau lihat Teteh sehat, semangat, katong yang muda kalau loyo-loyo kayak malu sama usia. Baik, Teteh ini kebetulan kita sudah kenal Pak dari kecil sekali, sering gendong-gendong beta. Jadi betapa beta belajar, beta dari keluarga Kristen tapi beta belajar untuk menghargai keberagaman itu dari masih kecil. Karena dulu rumah tuh di belakang KUA. Jadi kalau orang tua lagi sibuk dititipin di KUA Pak. Bukan buat nikah di KUA, masih di bawah umur, tapi buat dijaga sama pegawai-pegawai KUA. Dulu ada Pak Adam Kubangun juga staff di KUA dan sama-sama jaga saya di situ gitu Pak. Nah, Teteh saja, panggil Teteh saja. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami bahwa tiap-tiap agama itu punya cara untuk beribadah kepada Tuhannya, tapi untuk membawa orang-orang beragama ini menjadi manusiawi, artinya bahwa menghargai perbedaan. Nah, sebagai tokoh umat Muslim, bagaimana perspektif Teteh Haris sendiri untuk melihat moderasi beragama ini sepenting apa sih dalam menjaga kerukunan di umat beragama di Kabupaten Kepulauan Aru? Terima kasih. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Aru yang baru, mari kita aplaus kepada beliau dan
Terima kasih yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sekda Kabupaten Kepulauan Riau yang baru sama-sama kembali dari Muktamar Ilmu, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten Kepulauan Riau, yang saya hormati semua aparatur pegawai teras Kabupaten Kepulauan Riau, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Riau, juga Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Riau, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman trio macan yang hadir hari ini, saya hormati dan saya muliakan. Bertolak dari apa yang sudah kita dengar awal daripada ungkapan-ungkapan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang Muhammad Rumah Tiga, hal ini sudah jelas bahwa apa yang dikatakan oleh MC tadi, setiap golongan pasti punya atau cara sendiri dalam keadaan. Untuk moderasi keagamaan ini jelas digagas oleh Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Riau dalam pandangan Islam, bahwa apa yang pernah saya katakan sebelum saya pensiun dari Kementerian Agama ini, bahwa ada 4A atau 3A yang kita berpijak setiap umat beragama, apalagi pimpinan. A yang pertama adalah bahwa kita adalah umat beragama. Kita bekerja sebagai orang yang berada di lingkungan agama seperti Kementerian Agama, para pimpinan agama. Kemudian yang ketiga adalah untuk memberikan pencerahan agama, memberikan kebaikan agama itu, pembinaan agama itu. Kemudian yang keempat kepada umat beragama. Jadi 4A inilah pijak kita. Kemudian dasar daripada pijakan ini di dalam Islam itu sudah sejak Rasulullah SAW itu sudah terbentuk dari Rasulullah SAW. Di sana kita semua sudah tahu dan sudah jelas terjadi di Republik ini. Itu adalah pijakan-pijakan kita dan firman Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan umat manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia itu dari satu, dijadikan, diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan diciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang Muslim, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik dan Hindu atau bukan. Diperjelaskan bahwa orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itulah dari moderasi beragama ini, itu dia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertata krama, artinya bersenda gurau, tetapi dilarang membuat kekerasan. Juga dalam toleransi umat beragama itu jangan sampai melemahkan akidah masing-masing orang yang berpijak agama sendiri. Itu dilarang keras. Untuk itu Nabi SAW pernah menegaskan itu. La taqurru tawafatu wala yabithun putusar. Jangan engkau bersikap keras karena nanti engkau dipatahkan. Dan jangan engkau bersikap lembek, nanti engkau diperas. Itu sikap kita. Toleransi itu penting bagi kita. Untuk itulah maka pimpinan umat beragama itu adalah dipertegaskan bahwa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan akan kamu mempertanggungjawabkan kepemimpinan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Mungkin inilah pijakan kita, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan langkah perdana yang telah dilakukan oleh Bapak Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Riau ini, moderasi beragama ini akan kita implementasikan kepada warga agama umat yang berada di Kabupaten Kepulauan Riau ini
dengan segala lemah lembut. Jangan kita berkeras, karena mereka namanya jemaah masyarakat sangat awam. Marilah kita ambil mereka secara perlahan-lahan. Kita rangkul mereka secara lemah lembut. Kita berkeras, tentu dia akan lari jauh. Apabila kita lebih lembut, maka dia akan melawan kita. Tetapi bagaimana langkah kita yang baik untuk kita berhadapan dengan mereka dalam pengimplementasian itu dia bisa terima ketemu. Dan mudah-mudahan kita inilah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pekerjaan kita melangkah maju hanya mengharapkan satu, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang Baik, tepuk tangan dulu buat Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Riau. Berarti sebenarnya masalah keimanan ketika stabil artinya bahwa tidak mudah diombang-ambingkan oleh paham-paham yang menyesatkan. Dan alhamdulillah Pak, puji Tuhan, hal-hal seperti menyesatkan tidak terjadi di Kabupaten Kepulauan Riau. Itu terjadi di luar sana, bahwa ketika orang mudah untuk menjadi fanatik tapi dalam konotasi yang negatif, sehingga mudah untuk nilai-nilai agamanya dipengaruhi dan akhirnya moderasi beragama tidak terwujud. Tidak ada di Kabupaten Kepulauan Riau. Betul Bapak Ibu tokoh agama tidak ada di Kabupaten Kepulauan Riau, adanya di luar sana. Dan menarik sekali pemaparan dari Bapak Haris Elwahan bahwa ketika masalah iman itu masalah keyakinan orang, pada akhirnya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semesta alam. Kita akan mendengar juga dari sudut pandang atau perspektif dari keimanan Kristen. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Pendeta Kosua SSI untuk ada di depan bersama kami untuk memaparkan dari sudut pandang Kristen. Baik, shalom Bapak. Shalom. Apa kabar Kak? Baik-baik. Baik, luar biasa. Aman baik. Aman baik. Baik Pak, mungkin beta pribadi belum terlalu mengenal, jadi mungkin perkenalan singkat dulu. Belum kenal, tapi kita sudah kenal. Oh, Ya. Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Ya, beta hormati Bapak Kepala Kantor Keagamaan Kabupaten Kepulauan Riau, yang beta hormati Pak Sekda, yang juga merupakan pengurus dalam NU, dan beta sebut satu persatu lagi, tapi yang pasti tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama kami harus menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Kementerian Agama yang memang pagi ini melakukan sebuah dialog moderasi beragama. Sebab bagi kami gereja ini sebuah hal yang positif yang mesti ditindaklanjuti dan digagas terus untuk kepentingan kemaslahatan manusia dan orang banyak di Kabupaten Kepulauan Riau. Hal yang berikut, kalau kita bicara tentang moderasi beragama, maka dalam pandangan kami Kristen, kami merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus terkait dengan kasih. Jadi sebetulnya moderasi ini baru digagas pada, kalau tidak salah, dalam masa bakti 2014-2019. Tetapi untuk pikiran moderasi yang menurut kami ini sudah digagas sebelumnya oleh Yesus Kristus dalam seluruh karyanya melalui perkataan dan ungkapan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi kami kata sesama ini bukan terbatas kepada sesama kaum Kristiani, tetapi dia mencakup semua orang
tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal budaya, tidak mengenal ras dan sebagainya. Dan oleh karena itu memang bagi kami ini sebuah langkah maju untuk bangsa Indonesia yang semakin baik. Moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama, menurut kami ini sebuah tindakan penyelamatan bangsa Indonesia dari kehancuran terkait dengan paham-paham radikal, tapi juga pikiran-pikiran yang intoleran dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan oleh karena itu kami berharap Kemenak ini kita sementara dialog dengan para tokoh, tetapi alangkah baiknya ini juga nanti ditindaklanjuti dengan interaksi dialog dengan umat, sehingga karena umat ini lebih banyak yang bergumul dengan situasi dan konteks di mana kita berada. Dan karena itu kami berharap bahwa tidak sebatas di kalangan para tokoh agama atau juga kalangan orang-orang tertentu saja, tapi dia juga bisa turun sampai kepada umat masyarakat, sehingga benar-benar apa yang kita temukan di dialog ini juga dirasakan, diketahui oleh masyarakat secara luas. Sebab kalau cuma sebatas kita, saya kira nanti ada waktu tertentu baru kita sampaikan. Tetapi kalau memang ini dia langsung dialog dengan masyarakat, umat itu sendiri, maka tentu akan lebih dampaknya akan dirasakan. Dan kami sungguh meyakini bahwa ini akan berdampak kepada toleransi umat beragama. Kami kira itu yang perlu kami sampaikan. Baik, beri aplaus dong. Mencatat ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, kakak pendeta karena masih muda, jadi kakak pendeta, menurut kakak pendeta sebagai putra daerah, memandang sudah tercapaikah indikator moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di tanah air kita yang tercinta ini? Kalau dalam kita mohon maaf Bapak Ibu tadi memang agak cepat, jadi saya ingin memperkenalkan nama. Nama saya Menasem Kuasua, asal dari Aro Tengah, Desa Murai, lulusan SD Negeri 3 Dogo, SMP Negeri 1 Dogo, dan SMA Yesudarso Dogo. Oh, berarti kita satu alma mater. Itu ya. Makanya tadi dia bilang sih karena kita kenal. Oh, senior. Malah pernah dididik oleh ayah. Oh, iya. Bapak guru. Jadi kalau saya kenal itu mustahil. Itu masalah. Iya. Ibu dan Bapak memang kita sendiri baru dimutasikan dari klasis K besar Nuhyut, kurang lebih 13 tahun menjelang 14 tahun kita di K besar. Dan karena itu sering ketemu kampung ayah, bapak pastor, kita tidak sapa dengan bahasa hari-hari, kita menggunakan bahasa lokal K supaya jangan kita lupa bahasa daerah K. Nah, kalau bicara terkait dengan indikasi moderasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Aro, kita baru tanggal 10 Januari 2021 kemarin dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kepulauan Aro. Itu berarti kurang lebih baru 11 bulan kita ada di Kabupaten Kepulauan Aro. Walaupun memang kita orang Aro, tapi lebih banyak kita di luar daripada di Kabupaten Kepulauan Aro. Nah, kalau bisa dibilang apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui moderasi beragama, kita kira kita lihat dari situasi. Puji Tuhan, alhamdulillah bahwa dari yang kami lihat sampai saat ini Kabupaten Kepulauan Aro benar-benar aman. Dan karena itu tidak salah kalau disebut sebagai laboratorium toleransi umat beragama. Nah, mudah-mudahan ini yang tadi kita sudah sampaikan, kita tidak sebatas pada level para tokoh agama atau juga pimpinan-pimpinan agama, tetapi
dialog moderasi beragama ini mesti juga dijabarkan atau diturunkan lagi kepada umat beragama. Mungkin dalam kesempatan berikut ada dialog-dialog lain yang memang dia langsung menyentuh kepada masyarakat, kepada umat beragama, sehingga kita lebih tahu apa yang menjadi kegelisahan bersama kita terkait dengan kehidupan toleransi umat beragama di Kabupaten Kepulauan. Kira-kira itu yang kita perlu sampaikan. Terima kasih. Dan kebetulan karena dari tadi ada request yang baik tersirat maupun tersurat dari kakak pendeta, jadi mungkin langsung dijawab sama Pak Kepala Kantor. Boleh langsung dijawab oleh Pak Kepala Kantor. Semoga iya gitu. Terima kasih. Betul sekali bahwa laboratorium kerukunan umat beragama yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Riau harus dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Dan salah satu di antaranya harus ada peran yang lebih dari Kementerian Agama sebagai ujung tombak dan sekaligus mitra Pemda untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami ada beberapa program yang sudah insya Allah 2020 kita akan canangkan. Nah, secara internal kami punya program yang disebut dengan menyapu sekat. Menyapu sekat itu artinya menyapa umat secara dekat, yaitu akan kita lakukan melalui program safari Jumat bagi umat Islam dan safari mimbar untuk umat Kristiani dan lain. Tujuannya apa? Agar Kementerian Agama bisa dengan pendekatan moderasi beragama sebagai sebuah metode dalam rangka untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pemahaman dan pengamalan ajaran agama sekaligus dalam kehidupannya, itu perlu secara kontinu terasa. Yang kedua, di tahun 2022 juga kami mencoba untuk akan menawarkan berkening dengan pemerintah daerah. Kebetulan di sini ada Pak Sekda. Jadi kami akan membuat semacam program penguatan kapasitas imam dan pendeta. Kami minta untuk mungkin ada semacam fasilitasi dari pemerintah daerah dalam rangka untuk mendorong itu. Kenapa? Karena ujung tombak terkait dengan moderasi beragama, kemudian dalam rangka untuk menjaga benteng kerukunan umat beragama itu ada di tokoh-tokoh agama. Jadi kalau seandainya tokoh-tokoh agama itu kita satukan dalam satu konsep berpikir yang sama, maka apa yang menjadi gagasan besar pemerintah daerah terkait dengan laboratorium kerukunan umat beragama itu mudah tercapai. Yaitu di samping kita melakukan program-program aksi tadi, tapi kita juga harus penguatan kapasitas. Nah, pada kesempatan ini juga mungkin saya sampaikan untuk diketahui bahwa di Kementerian Agama yang menjadi garda terdepan dalam rangka untuk pembinaan umat itu kita kenal dengan penyuluh agama. Penyuluh agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau setelah 1 bulan saya mengkaji itu tidak sebanding dengan penyebaran umat yang ada di kabupaten yang menjadi Kabupaten Kepulauan ini. Ya, misalnya di penyuluh agama non PNS di umat Islam hanya 27. Tidak sebanding dengan penyebaran umat yang ada. Nah, begitupun di umat Kristiani. Dan saya memiliki satu tekad, mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta. Saya langsung mau ketemu dengan Pak Dirjen untuk membicarakan masalah ini. Yaitu bagaimana ke depan itu harus ada penambahan kapasitas tenaga penyuluh non-PNS. Yang nanti kita rekrut itu adalah dari remaja masjid, begitupun dari pemuda-pemuda angkatan muda gereja. Kemudian ada satu Pak, kebetulan memang Allah mentakdirkan momen ini Pak Sekda juga ada. Ada salah satu kelemahan kami itu, misalnya di para penyuluh kami itu, dia tidak bisa bergerak jauh karena tidak punya fasilitas. Jadi ke depan kalau seandainya dalam rangka untuk menopang
program pemerintah dengan sebuah bingkai besar apa tadi itu bukan yang kurikulum itu laboratorium kurikulum itu, maka minimal kalau seandainya ke depan itu pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi dalam bentuk transportasi laut penyuluh agama, sehingga semua penyuluh agama baik Muslim, Kristen dan sebagainya bisa dijadikan sebagai kendaraan untuk ke berbagai tempat untuk memberikan pencerahan kepada umat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa direspon. Dan kami sudah menyiapkan dalam bentuk proposal dan lain sebagainya. Dan mungkin satu ketika kami bisa bersilaturahim dengan Pak Sekda. Mudah-mudahan bisa direspon dengan positif. Terima kasih. Pak Sekda aman Pak. Pak Sekda senyum-senyum kayak bisa Pak, bisa. Baik, karena tadi Bapak sudah singgung tentang menggaungkan lebih besar lagi tentang laboratorium kerukunan umat beragama, mungkin nanti setelah ini karena narasumber kita yang ketiga ini terlihat begitu agak kece, gaul gitu kan, jadi isu-isu yang akan kita bawa bersama Bapak agak lebih mengarah ke generasi-generasi gitu. Jadi bagaimana membawa moderasi beragama itu menjadi isu yang seksi di kalangan milenials untuk dibawa ke golongan-golongan generasi-generasi selanjutnya. Jadi tidak mengurangi rasa hormat karena tempatnya sempit Pak. Mungkin Pak Kepala Kantor Kementerian Agama bisa bergeser sedikit. Bisa ya. Pak Wakil Uskup dipersilakan untuk duduk bersama. Iya, kalau tadi kan Bapak Kepala Kantor bilang menyapu sekat itu menyapa umat secara dekat. Kalau saya punya aru Pak, aru itu ada dua pengertian. Kenapa orang aru itu rukun sekali hidupnya, karena aru itu Allah, Rasul, umat gitu. Jadi kenapa ketika dihubungkan dengan tadi Bapak Aris katakan, terus Kakak Pendeta bilang bahwa kasih Tuhan, kasih sesama itu aru itu sudah Allah, Rasul, umat. Terus aru yang satu lagi, kalau suatu saat nanti Bapak berangkat jangan pindah dulu, tapi berapa hari lagi mau berangkat ke Jakarta, nanti belum apa-apa sudah rindu, karena aru itu ada rindu untukmu. Kayak gitu Pak, itu sekedar intermezzo sebelum kita masuk ke Bapak Wakil Uskup. Bapak Wakil Uskup, nama kecilnya siapa Bapak? Baik, nama kecil saya Pastor Tino. Pastor Tino, Bapak Pastor. Bapak Pastor, terus Bapak Ketua Klasis, Bapak Ketua MUI ini biasa disebut sebagai trio macan. Jadi mereka bertiga itu sudah terkenal sebagai trio macan yang menggemparkan Kabupaten Kepulauan Aru dengan kebersamaannya. Sangat harmonis sekali ketika melihat mereka bersama. Bapak Pastor, mungkin seperti ini. Untuk bicara tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Aru, yang ada duduk sekarang ini rata-rata generasi baby boomer, terus generasi X, generasi millennials, generasi Y. Nah, bagaimana membawa isu moderasi beragama sebagai isu yang seksi di kalangan millennials? Karena kalau beta sebagai millennials masih punya punya keterikatan dan ketertarikan dengan moderasi beragama karena tumbuh di era transisi ya, antara sebelum masuk teknologi dan masuknya teknologi. Tapi bagaimana dengan generasi alpha setelah generasi Z ini yang lahir dan tumbuh di era-era digital dengan kemajuan teknologi yang kadang membuat mereka cenderung untuk jatuhnya lebih sibuk sama gadget, malah terima pengaruh-pengaruh negatif dari gadget. Bagaimana Bapak Wakil Uskup melihat hal itu? Baik, pertama saya hormati Kepala Kantor Kementerian,
kemudian Bapak Sekda, sekaligus beliau sebagai Ketua NU, ada Muhammadiyah, Bapak Ramli, kemudian para tokoh, minta maaf tidak sebut satu persatu, dan kami bertiga trio Maksana. Saya bersyukur bahwa punya kesempatan terakhir, dan mungkin kesempatan terakhir ini berikan maksudnya dalam forum ini ya, untuk bicara, dan pasti akan lebih sedikit panjang. Ya bersyukur juga berkaitan dengan milenial. Sebenarnya dunia milenial itu dunia teknologi, dan hidup mereka itu lebih banyak mendarat pada kehidupan teknologi itu sendiri. Tapi begini, pertama-tama sekali saya mau sampaikan profesiat untuk penyelenggaraan kegiatan NU di Lampung ya Pak ya, yang pada beberapa waktu lalu saya merasa sangat terharu karena api yang mereka bawa adalah perjuangan untuk membentuk Dimas Katolik di Kepulauan Aru. Ini satu poin yang waktu itu dalam muktamar Kabupaten Kepulauan Aru, tim dari Aru itu membawa satu poin perjuangan, dan waktu itu saya ada di Jakarta ketika saya dihubungi untuk mengatakan bahwa ini adalah satu poin perjuangan dari saudara-saudara saya ini, itu menjadi sangat terharu sekali, dan itu kita sudah mempraktekkan tidak perlu, sehingga sebutan laboratorium kehidupan beragama sebetulnya saya tidak setuju. Laboratorium itu pasif, tapi lebih ke sekolah itu aktivitas mempraktekkan, mewujudkan itu kehidupan beragama itu sendiri kita sudah lakukan. Kalau laboratorium itu pasif ya, jadi kita datang berkunjung ke laboratorium yang sudah tertata atau perpustakaan katakanlah. Ini pertama sekali yang saya mau sampaikan. Jadi profesiat atas muktamar NU dengan memilih Gus Yahya, ini mereka banyak yang mengatakan bahwa lahirnya Gus Dur yang baru. Dan ini Gus Dur itu adalah simbol dari toleransi beragama. Dia yang membuka banyak sekali, walaupun masa pemerintahannya sangat singkat. Terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, saya pantas klarifikasi pada momen yang berharga ini tentang pemberhentian Dirjen Dimas Katolik yang pada beberapa waktu lalu disampaikan melalui SK Presiden Kementerian, dan Pak Bayu sebagai Dirjen waktu itu sudah klarifikasi bahwa keputusan Presiden itu harus diikuti secara taat. Dan kami dalam gereja Katolik itu ada satu penghayatan soal ketaatan. Kita taat walaupun kita tidak diberitahu. Apa yang disampaikan pimpinan itu kita taat. Itu dalam katakanlah di dalam hierarki gereja itu terjadi begitu. Karena itu Bapak Bayu secara terang-terangan dalam konferensi pers mengatakan legowo dengan segala keputusan menteri maupun keputusan presiden terkait. Jadi tidak ada soal. Ini dua hal yang saya sampaikan mengawali. Kemudian kita bicara tentang moderasi beragama. Tapi yang kita pahami tentang moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu menyentuh pada soal cara pandang, sikap dan tindakan. Jadi bukan agama itu sendiri, moderasi. Yang harus kita ubah apa? Cara pandang, cara sikap kita, dan juga tindakan-tindakan kita yang tidak berlebihan, karena moderasio itu berarti sedang-sedang, tidak ekstrim, tidak lebih, tidak kurang yang kita pahami. Lalu cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan beragama itu kita harus tonjolkan nilai-nilai dan nilai kemanusiaan sebagai pusat dialog kita.
pertanyaannya, mengapa moderasi beragama itu penting di dalam kehidupan kita? Nah, itu pertanyaan berkaitan dengan yang disampaikan moderator tentang milenial. Sekarang ini itu kita sadari bahwa kita berada dalam lingkungan atau masyarakat yang plural. Kalau kita sendiri tinggal dengan satu kelompok tertentu, satu golongan, tidak perlu moderasi beragama. Tapi karena kita berada dalam lingkungan yang plural, maka ini penting sekali dalam sikap, di dalam pandangan, dan di dalam tindakan-tindakan kita untuk memposisikan yang lain berharga dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena potensi di dalam masyarakat plural, potensi keterpecahan itu sangat kuat, sangat potensial. Karena itu kita rawat. Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya tumbuhnya semangat yang agak sedikit ekstrem radikal. Setiap agama, jadi Muslim, Katolik juga ada. Orang yang ekstrem itu ada di setiap agama, dan itu potensi pada keterpecahan karena kita berada dalam lingkungan plural ini. Sehingga jawaban terhadap pergumulan kita itu kita terima kasih kepada Kementerian Agama karena memunculkan istilah moderasi beragama ini menjadi satu jawaban, suatu katakanlah solusi yang diberikan supaya kita membangun keselarasan, keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat kita. Moderasi beragama menjadi berkat, semangat dengan komitmen tanggung jawab bersama. Saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks perspektif Katolik, tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan sebenarnya antara Katolik dan Kristen itu referensinya kitab suci dan hukum kasih itu menjadi yang utama. Tetapi dalam konteks kehidupan beragama Katolik di Indonesia itu ada istilah yang dulu pernah disampaikan oleh Monsinyur Sugioprono. Kita harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Itu satu sikap di mana kita tidak boleh dengan semangat kekatolikan kita yang 100% lalu mengabaikan yang lain. Tetapi 100% Katolik kita juga harus 100% Indonesia, di mana Indonesia itu adalah keragaman, kebinekaan. Kemudian dalam dokumen Konsili Vatikan II, ini satu dokumen, satu bapakan baru dalam sejarah Gereja Katolik, di mana membuka sekat-sekat yang selama ini klaim-klaim Gereja Katolik, terbuka semuanya sebuah pandangan dialog yang sangat terbuka. Itu masyarakat Katolik harus mampu bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan kesedihan dari masyarakat sekitar. Jadi kita tidak bisa tutup mata. Ini instruksi dari dokumen Gereja Katolik bahwa apa yang menjadi ratapan kegembiraan masyarakat juga menjadi pergumulan dan kegembiraan dan kepedihan kita. Dan terutama perhatian preferential option for the poor, perhatian pada mereka yang kecil dan lemah. Itu menjadi satu katakanlah implementasi dari semangat kita. Lalu ada prinsip dalam Gereja Katolik yang disebut bonum commune. Bonum commune artinya kebaikan bersama dalam penglihatan kita atau dalam nilai-nilai kemanusiaan universal. Itu harus menjadi patokan. Bonum umat Katolik harus mampu bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil dan sejahtera. Berikut berkaitan dengan penglihatan Gereja Katolik dalam konteks perspektif moderasi beragama ini, maka tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan kasih. Tapi kami punya 3 keutamaan yang penting, saya kira dalam kekristenan bukan hanya Katolik, yaitu iman, harapan, dan kasih. Maka kalau kita mau bicara tentang moderasi beragama, maka kita memperkuat iman. Memperkuat iman berarti kita memperkuat kualitas iman kita yang inklusif, bukan eksklusif.
yang terbuka. Jadi jangan kita mau memperkuat iman kita dengan menyalahkan yang lain untuk menarik simpati. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Cara kita memperkuat iman kita ya penghayatan nilai-nilai keagamaan masing-masing secara lebih mantap, lebih orisinil dan lebih menyentuh pada hakikat. Bukan kita mau menarik simpati orang, kita menjelekkan orang lain supaya orang lain simpati pada kita, itu berarti negatif. Kemudian berkaitan dengan harapan itu suatu keutamaan yang membuat kita tidak pernah putus asa. Hidup kita banyak persoalan, tetapi apakah dengan tantangan itu membuat semangat kita itu berhenti? Tidak. Kita punya harapan yang selalu menggerakkan kita. Dan yang terakhir adalah tindakan kasih. Kasih itu universal. Kasih itu menyapa semua orang. Dan bahasa kasih itu menjadi bahasa universal dan diterima semua orang. Jadi tidak klaim Katolik, Kristen, Islam, tetapi bahasa yang universal semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana strategi dalam gereja Katolik untuk menerapkan, mengimplementasikan moderasi beragama dalam konteks kita? Saya kira dalam pertemuan Kementerian Agama yang dibuat tanggal 9 November 2021 dibuatlah menyusun pedoman teknis penerapan moderasi beragama bagi masyarakat Katolik yang dilaksanakan di Bali oleh Kementerian Agama. Dan saya kira ini hal yang mulai lebih teknis dan mulai penerapannya. Dua hal yang menjadi pokok menjadi fokus dari bagaimana menyusun pedoman teknis penerapan moderasi beragama bagi masyarakat Katolik adalah umat Katolik harus menyadari keberagaman agama dan keyakinan sebagai sebuah anugerah. Dan yang kedua, moderasi beragama adalah modal dasar menuju kerukunan dan kualitas bernegara kita. Hal kedua sebagai strategi dalam gereja Katolik untuk menerapkan mengimplementasikan moderasi beragama adalah membangun sikap inklusif. Sikap inklusif dalam rangka memperdalam hakikat keimanan agama Katolik, tapi juga inklusif dalam relasi sosial lintas agama. Kemudian yang ketiga, pendidikan moderasi beragama di lingkungan generasi milenial. Tadi jawaban pertanyaan tadi. Nah, hal-hal yang menyebabkan generasi milenial ini cenderung mengalami tantangan intoleransi karena mereka berada dalam krisis identitas. Saya kira krisis identitas ini itu tidak melanda kota saja, tapi di kampung kita sudah. Dunia ini bagaikan supermall. Jadi anak-anak kita itu menghadapi berbagai banyak pilihan. Dia datang di mall itu, dia tidak punya rencana untuk membeli sesuatu, tetapi karena semua tersedia di situ, maka ada keinginan untuk beli ini, beli itu, beli itu. Akhirnya uang disapu habis. Nah, kalau anak-anak kita tidak diberi pedoman yang jelas tentang ini, maka dia tergerus oleh tawaran-tawaran seperti itu. Itu dunia supermall, dan ini melanda semua anak-anak kita, dan ini menimbulkan krisis. Kalau dia tidak kuat secara pembinaan nilai di dalam keluarga, proyeksinya dia jalan keluar, dan itu bisa memegang kehidupan masa depan. Lalu fondasi nilai-nilai moderasi beragama yang kurang dan tawaran nilai-nilai radikalisme yang menggila budaya populer. Kemudian tantangan lain adalah pendidikan nilai dalam keluarga yang terabaikan. Ini cukup memberikan keprihatinan. Kalau keluarga kita tidak kuat, anak-anak kita bisa mengalami krisis identitas. Saudara-saudara yang terkasih, maka jalan satu-satunya yang kita mau kembangkan adalah penguatan lembaga keluarga, dan dalam penghayatan kami disebut keluarga sebagai Ecclesia Domus, gereja rumah. Keluarga kuat, gereja kuat. Fondasi nilai-nilai di dalam keluarga menjadi sangat penting. Lalu juga pendidikan nilai karakter ditumbuhkan dalam lembaga sekolah Katolik. Kebetulan saya juga sebagai ketua yayasan pendidikan di Kepulauan Aro ini, kita gagas apa yang disebut GARDAS, Gerakan Anak Cerdas.
lalu kita kembangkan. Jadi nilai-nilai karakter-karakternya diperkuat. Jadi bukan hanya ilmu saja ditimba kepada anak, tetapi karakter. Dan kita bersyukur di sini juga hadir Direktur Kolese Dasor, Bapak Tony Maru, dan saya kira ini kita akan implementasikan dalam sekolah-sekolah kita untuk nilai-nilai. Saudara-saudara, saya kira ini saja yang saya bisa berikan berkaitan dengan moderasi beragama dalam perspektif Gereja Katolik. Dan terakhir yang saya mau sampaikan bahwa generasi milenial, generasi yang mengalami banyak tantangan, dan mereka hidup di dunia yang mungkin dekat dengan kita, tetapi jauh dari segi emosional. Karena bisa juga mereka duduk makan di meja makan yang sama, tapi komunikasinya bukan pada orang-orang yang duduk satu meja, tapi komunikasinya dengan orang-orang di luar. Dan ini tantangan paling besar dalam milenial kita, sehingga kita benar-benar perkuat basis-basis yang kita punya, keluarga, kelompok-kelompok gereja, kelompok masjid, dan lain-lain, supaya mereka lebih aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, berarti kita sudah menemukan jawabannya bahwa sebenarnya moderasi beragama itu akan lebih mudah ketika diterapkan mulai dari akarnya. Jadi akarnya adalah mulai dari keluarga. Maka saya rasa sudah jalan ya. Di Kristen juga ada bina keluarga, di Muslim mungkin juga ada pendidikan keluarga bersakinah mawaddah warahmah itu. Jadi semuanya sudah jalan, tinggal dilengkapi lagi. Bagaimana tadi saya sempat mention di awal, bagaimana menjadikan moderasi beragama sebagai isu yang seksi di telinga milenial, supaya milenials bisa wariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Yang paling beresiko soalnya generasi alpha yang tadi saya sebut. Nah, mungkin kita akan sambil coffee break bisa langsung kita buka babakan pertanyaan. Nanti di pertanyaan boleh dari 4 orang peserta. Pertanyaannya langsung ditujukan kepada masing-masing bapak-bapak keren yang ada di depan. Jadi kalau sudah ada yang tanya ke Pak Kepala Kementerian Agama, berarti penanya selanjutnya bertanya ke Pak Haris, selanjutnya bertanya ke Bapak Kakak Pendeta, selanjutnya ke Bapak Wakil Uskup, biar adil gitu. Kita menerapkan moderasi dengan adil. Baik, teman-teman di belakang mungkin ya meja depan belum ada snacknya supaya